Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti Elvianti akan membicarakan tentang isu yang cukup menarik, khususnya bagi dunia remaja, yakni tentang pernikahan dini. Nah, pernikahan dini itu ada nggak ya dampaknya bagi kesehatan reproduksi wanita? Kita bahas yuk. Teman-teman, pasti teman-teman pernah dengar atau sering menjumpai ada pria dan wanita menikah padahal usianya masih sangat belia, ya sekitar 15 tahun, 16 tahun, atau 17 tahun. Orang-orang sering menamainya dengan pernikahan dini. Itu maksudnya pengantinnya umurnya masih sangat-sangat muda, kisaran 15, 16, atau 17 tahunan ya. Bahkan ada juga loh yang kurang dari itu. Di Indonesia sendiri terdapat peraturan tentang pernikahan ini, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada awalnya, dalam undang-undang tersebut, batas orang boleh menikah adalah usia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk laki-laki. Sebetulnya usia menikah 16 tahun bagi wanita ini banyak dikritik berbagai pihak karena usia segitu sangat rentan sekali pada kesehatan reproduksi wanita. Di samping juga berpengaruh pada kondisi psikologis dan pendidikan wanita. Oleh karenanya, pada tahun 2019 ketentuan tentang batas usia pernikahan bagi wanita ini dirubah seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa baik pria dan wanita batas usia menikahnya adalah umur 19 tahun. Walaupun sudah ada batas usia pernikahan, ternyata masih banyak juga remaja-remaja yang meminta dispensasi kawin ke pengadilan. Kalau kita lihat data misalkan, contohnya di lingkungan peradilan agama. Sebelum batas usia bagi wanita dirubah, tahun 2019 ada sekitar 25.282 perkara dispensasi kawin yang artinya sebanyak itulah muda-mudi yang mau menikah. Nah, setelah dilakukan revisi, batas usia menikah menjadi 19 tahun. Ternyata pada tahun 2020 perkara dispensasi kawin melonjak tajam menjadi 65.302 perkara. Kenaikannya lebih dari 100%, teman-teman. Ini artinya para wanita usia 19 tahun ke bawah banyak yang melakukan pernikahan dini. Data di atas yang sudah saya sebutkan tadi merupakan jumlah muda-mudi yang mau resmi menikah. Belum lagi bagi mereka yang tidak meminta dispensasi kawin alias pada nikah siri. Nampaknya angka pernikahan usia dini lebih banyak lagi. Kalau mereka melakukan pernikahan, tentu saja aktivitas suami istri akan terjadi. Maksud saya berhubungan seksual dan nanti dia bakal hamil dan punya anak. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih dampak negatif dari berhubungan badan pada usia remaja? Atau apa sih dampaknya bagi ibu muda yang mengandung dan melahirkan? Atau bagaimana sih risikonya bagi bayi yang dilahirkan? Jadi begini teman-teman, sekurang-kurangnya terdapat 3 risiko dan bahaya terkait kesehatan reproduksi apabila pernikahan anak tetap dilangsungkan. Di antaranya adalah 1. Kematian ibu, 2. Prematur, dan yang ketiga adalah problem kesehatan. Oke, penjelasannya begini. Kehamilan prematur. Kehamilan pada anak usia muda dapat membawa akibat yang berbahaya, baik bagi ibu muda maupun bayinya. Menurut UNICEF, ibu muda itu berisiko melahirkan bayi prematur dengan berat badan di bawah rata-rata.
Hal ini sangat berbahaya bagi bayi tersebut karena meningkatkan risiko kerusakan otak dan organ-organ tubuh lainnya. Maka bayi yang lahir dengan berat kurang dari normal mempunyai risiko kematian 20 kali lebih besar pada tahun pertamanya dibanding bayi normal. Yang kedua yaitu kematian ibu. Masih berdasarkan data dari UNICEF yang menyebutkan di beberapa belahan dunia termasuk Indonesia, persalinan yang berujung kematian merupakan faktor paling dominan dalam kematian gadis anak antara usia 15 sampai 19 tahun. Dalam data lain disebutkan bahwa ibu yang melakukan persalinan pada usia di bawah 19 tahun berisiko 3 sampai 7 kali meninggal dunia dibanding yang berusia di atas 19 tahun. Oleh karena itu, resiko ini bakal menghantui ibu-ibu muda yang telah hamil dalam usia yang masih sangat belia. Dan risiko yang terakhir yaitu ketiga tentang problem kesehatan. Risiko kesehatan reproduksi anak perempuan ketika menikah sangat tinggi. Dalam usia yang masih anak, dia harus melakukan hubungan seksual yang berulang dan tidak dapat dipastikan apakah dilakukan dalam kondisi aman dan nyaman untuk mereka. Risiko yang biasa muncul adalah trauma vaginal seiring robeknya tisu-tisu di dalamnya. Pasalnya, vagina, pulpa, dan vagina akan dipaksa melebar tanpa bisa kembali normal seperti pada wanita dewasa. Infeksi pasti akan muncul karena lemahnya jaringan tisu yang belum diperkuat oleh hormon estrogen, yaitu hormon yang berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan karakteristik seksual wanita serta proses reproduksi. Infeksi tersebut bisa mengakibatkan kanker serviks atau leher rahim yang mana merupakan ancaman terbesar dalam hal ini. Semakin muda seorang gadis menikah, maka semakin besar pula resikonya. Karena pada saat berhubungan seksual di usia remaja, organ reproduksi belum siap dan terjadi luka sehingga bisa menyebabkan kanker serviks. Di samping itu, perlu diketahui pada ibu muda, pertumbuhan tulang belum lengkap. Risiko kerusakan tulang panggulnya sangat tinggi karena tulang panggul idealnya 10 cm dan terjadi pada perempuan dewasa. Pasalnya, bayi yang dilahirkan jauh lebih besar dari kemampuan tulang panggulnya. Biasanya, kepala bayi yang lahir rata-rata berdiameter 9,6 sampai 9,8 cm bisa keluar dengan lancar. Jika tulang panggulnya sudah ideal, jika tulang panggul belum ideal, bisa berakibat pada sulit dan lamanya proses persalinan. Dan tentu saja mengancam rusaknya organ bayi jika dipaksakan. Selain itu, kehamilan di usia dini bisa berakibat terjadinya resiko perdarahan rahim saat melahirkan karena merobeknya atau melebarnya rongga rahim. Problem kesehatan lainnya adalah gangguan pada saat melahirkan yang terjadi bila kepala bayi terlalu besar bagi ibu. Hal ini akan mengakibatkan vesikovaginal fistulas, terutama saat bidan tradisional seperti paraji atau dukun beranak yang tidak terlatih, mereka akan mengeluarkan bayi dengan paksa. Vesikovaginal fistula sendiri adalah suatu keadaan yang mengakibatkan trauma kejiwaan dan juga trauma sosial akibat tekanan yang berkepanjangan pada kandung kemih ketika terjadi kelahiran yang bermasalah. Bagian bawah kemaluan menjadi rusak dan mengakibatkan saluran yang salah antara kandung kemih dengan vagina. Perempuan yang bersangkutan akan menderita kesulitan buang air kecil dan kadangkala saat buang air besar. Resiko pernikahan dini juga berakibat pada pertumbuhan tulang yang terhambat sehingga berujung pada osteoporosis, di mana usia 16 sampai 19 tahun tulang remaja masih dalam masa pertumbuhan. Kepadatan tulangnya masih terus bertambah dan menguat
Dengan adanya kehamilan akan menghentikan pertumbuhan itu karena kalsiumnya diambil oleh bayi yang dikandungnya. Akhirnya tulangnya menjadi keropos sehingga meningkatkan osteoporosis sebelum usia 50 tahun. Selain risiko yang telah saya sebutkan tadi, ternyata berdasarkan studi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah tingginya angka pernikahan dini. Pernikahan dini bisa berdampak buruk, utamanya bagi kesehatan. Fakta lain yang dihadapi Indonesia sebesar 3,5% kasus stunting di Indonesia terjadi pada anak berumur di bawah 3 tahun atau batita dengan usia ibu 14 sampai 15 tahun. Sementara 22,4% dengan ibu usia 16 sampai 17 tahun. Kenapa pernikahan dini bisa menyebabkan stunting? Karena saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belumlah matang. Mereka bisa jadi belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kehamilan dan pola asuh yang baik dan benar. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Nah, jika mereka sudah menikah pada usia remaja, misalnya 15 atau 16 tahun, maka tubuh akan berebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Pada wanita hamil di bawah 18 tahun, organ reproduksinya belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Nah, teman-teman, itu tadi akibat negatif dari pernikahan dini. Karena kalian yang masih remaja, ada bagusnya selesaikan dulu pendidikan SMP, SMA, dan bahkan sampai kuliah. Setelah kalian selesai kuliah, bahkan sudah punya pekerjaan, ketika usia kalian di atas 20 tahun atau lebih bagusnya 25 tahun, bolehlah kalian bersanding untuk menikah dengan tambatan hatinya. Oke, sekian informasi dari saya terkait pernikahan dini pada usia remaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.